dibuat tanda tangan. Tulisnya boleh dibuat yang besar-besar. Tanda tangannya ya. Jadi iya, boleh. Satu saja boleh. Boleh lebih boleh. Mau 2 boleh, lebih juga boleh. Oke. Jadi kalau ada warna boleh diwarnain. Kalau sudah dibuat, di bawahnya dibuat tanda tangan karena nanti kita buat poster ya. Kita buat poster, kita buat kesepakatannya bersama, nanti kita tempel di hasilnya, kita tempel di dinding. Seperti kita membuat hasil karya-karya kemarin ya. Oke, sudah semua? Sudah? Sudah. Tanda tangannya nak, jangan lupa namanya dan tanda tangan. Oke, yang sudah boleh ditempel ke papan tulis. Ya, yang sudah boleh ditempel ke papan tulis.
dari Alia jika tidak sekolah sama ya tadi dengan yang Kiki. Sekarang kita lihat yang ini. Membuang sampah pada tempatnya. Sepakat? Datang tepat waktu, ya itu sama. Mengerjakan PR ya sama. Jika sakit tidak harus izin, sama. Tidak masuk ke kelas lain juga sama. Kemudian piket sesuai jadwal, ya sama. Tidak membuat keributan, sepakat? Oke. Yang kita lihat, Nijwa. Ini datang tepat waktu ya, ini sama. Sama. Tidak membuang sampah sembarangan, sama. Jika ada PR harus diselesaikan, sama. Kemudian kita lihat pada Dinda. Pada Dinda menjaga kebersihan kelas, sepakat? Oke. Jangan buang sampah sembarangan, ya sama ya tadi. Kemudian yang plan ini, kalau tidak sekolah harus izin, sama ya. Oke, sekarang kita ambil ya. Semuanya kebanyakan hampir sama, jadi kita ambil. Ini berarti kesepakatannya ya. Tidak boleh memotong pembicaraan. Sepakat? Dari yang kita ambil tadi berarti ada berapa poin ini ya? 2. Jika tidak sekolah harus izin. Yang ketiga, dapat tepat waktu. Kedua, tiket sesuai jadwal. 5, ini ada berapa ya? Tidak boleh masuk kelas ya, lain. Tidak boleh masuk kelas lain. Yang 6, mengerjakan PR tepat waktu. Oke. Mengerjakan PR tepat waktu. Lagi. Jika sakit sudah ada belum? Jika tidak sekolah sama ya. Kemudian tidak membuat keributan. Oke. PR sudah ada. Sudah ada belum? Jika masuk kelas lain harus izin. Tidak boleh memotong pembicaraan, sudah ada. Membuang ini. Membuang sampah pada tempatnya sudah ada? Oke, ada 8 nanti ya. Membuang sampah pada tempatnya. Atau ini ya, kebersihan. Menjaga kebersihan. Nah, ini kesepakatan kelas kita ya. Ada 8 poin. Yaitu yang pertama, tidak memotong pembicaraan. Yang kedua, tidak sekolah. Ya, jika tidak sekolah harus izin. Yang ketiga, datang tepat waktu. Oke, yang keempat, tiket sesuai jadwal. Yang kelima, tidak boleh masuk kelas lain. Mini, Ibu dengar dari laporan Aldi, katanya kamu berkelahi ya di kelas. Iya Bu, habis kesal Bu. Kenapa kesal? Dia suka mengolok-olok nama bapak saya Bu. Oh gitu ya. Wajarlah kalau kamu marah. Jika ibu ada di posisi kamu, mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang akan kamu lakukan kepada kalian? Saya marah-marah Bu. Saya maki-maki Alia dan tanpa sadar saya mengebrak mejanya Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu pasti mempunyai alasan. Coba ceritakan dengan ibu. Iya Bu, masa saya diam saja. Nama bapak
tidak wajarlah kalau kamu merasa marah dengannya. Kamu tidak rela bapak kamu diolok-olok. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, seperti halnya berbuat memukulnya. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah mengebrak meja, apakah sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, kesepakatan atau keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Saling menghormati antara teman. Menurut kamu, saling menghormati antar teman penting tidak untuk kamu? Penting, Bu. Jika menurut kamu penting, jadi keyakinan yang mana harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mengolok-olok lagi, saya akan melaporkan kepada guru kelas atau guru piket lainnya. Iya, tepat sekali tindakan kamu. Ini tetap semangat. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Ya. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyapa yang terhormat Kepala SD Negeri 13 Rantau Panjang, Ibu Sabariati Saputri SPDSD, serta rekan-rekan sekalian Dewan Guru SD Negeri 13 Rantau Panjang. Puji syukur marilah kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas curahan rahmat, berkat, dan karunia-Nya jualah kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka penerapan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP dari SD Negeri 13 Rantau Panjang, yaitu Ibu Susilawati SPD. Baik, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SD Negeri 13 Rantau Panjang. Kepada yang terhormat Ibu Sabariati Saputri SPDSD, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Susilawati, Sarjana Pendidikan, sebagai narasumber ataupun yang materi. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk pengimbasan calon guru penggerak. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada Ibu Susilawati, Sarjana Pendidikan, sebagai calon guru penggerak di SD Negeri 13 Rantau Panjang. Untuk Bu Susilawati, Ibu beri kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan-masukan untuk kepentingan proses belajar mengajar di SD. Mudah-mudahan dari adanya calon guru penggerak ini, SD Negeri 13 Rantau Panjang lebih baik. Ibu mohon kepada Bapak Ibu guru semua untuk bekerja sama demi tercapainya kebaikan atau lebih majunya SD Negeri 13 Rantau Panjang. Akhir kata diucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kepala SD Negeri 13 Rantau Panjang, Ibu Sabariati Saputri, SPDSD, atas sambutan yang sudah diberikan. Baik, acara selanjutnya yaitu pengibasan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CDP dari SD Negeri 13 Rantau Panjang. Kepada Ibu Susilawati SPDSD, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Ria sebagai moderator kali ini. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Dan yang mohon izin Ibu Kepala Sekolah SD 13 Panjang, Ibu Sabariati. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD 13 Panjang dan rekan guru semuanya yang telah hadir di acara presentasi saya hari ini guna menyampaikan penjelasan aksi nyata diseminasi budaya positif. Sebelum memulai, saya ingin bertanya kepada Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Menurut Bapak dan Ibu, dari kata budaya positif, mungkin Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata budaya positif. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa itu arti budaya positif? Ya, mungkin Ibu Sri. Ya, silakan. Disiplin positif itu salah satunya merupakan satu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Sri. Mungkin ada lagi yang lain bisa menjelaskan dari kata budaya positif atau disiplin positif. Mungkin Ibu Erna? Baik. Membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal dan akibat paksaan ujian maupun hukuman. Oke. Iya. Boleh itu ya? Ada lagi yang mungkin mau menjelaskan? Baik, jadi budaya positif ya. Menurut saya budaya positif itu lebih ke kegiatan atau kebiasaan baik yang perlu kita terapkan dalam lingkungan kita, misalnya di sekolah atau di kehidupan sehari-hari gitu. Iya, terima kasih. Benar sekali Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan mengenai budaya positif. Untuk sebelumnya saya memulai, saya ingin memberikan ini dulu. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu mengenai tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nah, sebelum itu saya ingin kita ice breaking dulu sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi. Saya minta kepada Bapak Ibu untuk berdiri dan saling berhadapan. Saya minta untuk senyum selama 30 detik supaya sebelum saya menjelaskan dan menyampaikan presentasi saya ini kita sudah membuka ke aura positifnya, karena pasti Bapak Ibu sudah lelah dengan yang habis mengajarkan anak-anak didik sekalian tadi. Bisa berdiri sendiri dulu Bu. Saling berhadapan, boleh saling berhadapan sambil tatap matanya, ya, agar tersenyum. Alhamdulillah kalau bisa tersenyum dengan ikhlas, ya.
sticky note ini, ya, itu terserah ibu mau 2 atau 3 atau 1 saja, itu sudah cukup. Iya, kesepakatan forum itu bisa Bapak Ibu misalnya tidak memotong pembicaraan orang lain, ya, saling menghormati perkataan orang lain boleh, tidak membuat keributan misalnya boleh juga, atau HP-nya di silent boleh. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada yang sudah? Nah, kalau sudah, boleh ditempelkan di papan tulis yang ini, yang lebar ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu karena sudah menempelkan kesepakatan ini. Saya akan membacakan kesepakatan yang akan kita buat ini. Yang pertama ini saling mendengarkan pendapat orang lain. Bagaimana Bapak Ibu sepakat? Oke. Yang kedua, menghargai siapapun. Sepakat? Menjadi pendengar yang baik. Bagaimana Bapak Ibu sepakat? Menjadi pendengar baik itu sama dengan yang tadi. Saling menghargai pendapat, iya sama. Dan yang ketiga, ya, menghargai sesama dan menjaga nama baik. Jadi dari kesepakatan ini dapat saya sebutkan itu kita ambil semuanya hampir sama. Ada beberapa poin yang sama, jadi kita ambil 3 poin di sini. Dengan yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, saling menghormati pendapat. Dan yang keempat, menjadi pendengar yang baik. Sama semuanya sama. Kita sepakat Bapak Ibu? Kalau sudah sepakat, izinkan saya untuk memulai mengenai budaya positif. Kita sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat diterapkan dengan menerapkan ada 6 konsep. Nah, konsep pertama adalah disiplin positif. Konsep kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Pertama kita sudah memulai. Yang pertama tadi adalah disiplin positif, ya, disiplin positif.
Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu merupakan langkah awal kita dalam menumbuhkan budaya positif yang di sekolah, yakni menerapkan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan perilaku disiplin yang memotivasi anak didik kita yang berasal dari dalam diri siswa karena bukan karena hukuman atau hadiah. Jadi perilaku disiplin anak itu tidak karena saya ini ada PR, saya harus mengerjakannya biar saya mendapatkan hadiah dari ibu. Seperti itu. Atau misalnya paket, kalau saya tidak pakai kelas tapi saya dihukum oleh ibu. Jadi itu kita harus merubah mindset anak didik kita. Jangan sampai mereka berpikir ini kalau tidak dikerjakan nanti kita dapat hukuman, kalau dikerjakan nanti mendapat hadiah. Kita gunakan, tapi kita tumbuhkan, kita menumbuhkan mindset anak agar dia itu melakukannya dengan senang. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah perlu menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman bagi siswa. Jadi pertama itu kita buat dulu nyamannya kelas itu. Jangan sampai di kelas anak itu merasa terbuli atau merasa tidak nyaman dengan suasana kelas. Jadi disiplin ini tidak hanya berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa, tetapi juga melibatkan keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Guru sebenarnya tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Kalau misalnya, nah kamu harus dapat buat 100, kan kita tidak mungkin, karena anak itu pasti tingkat kemampuannya itu berbeda-beda, ya. Mungkin ada yang penangkapannya cepat, ada yang penangkapannya lambat. Jadi siswa itu memilih untuk mengizinkan diri mereka agar bisa dikontrol. Kemudian penguatan positif merupakan bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi perilaku tertentu. Misalnya, saya di kelas ini menerapkan absensi kelas. Jadi siswa ini dengan saya menggunakan stick yang ada gambar mereka, jadi mereka itu berlomba-lomba yang datang pagi. Jadi kalau misalnya mereka datang, siapa yang duluan datang pagi itu diletakkan di nomor 1, di nomor 2, di nomor 3, nomor 4, dan sampai seberapa jumlah anak tersebut. Misalnya ada 15 siswanya, berarti 15 stick gambarnya sesuai dengan nomor mereka. Kemudian kritik dan rasa bersalah tidak efektif untuk membuat karakter siswa. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, yaitu pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti tadi ya Bapak Ibu. Jadi anak ini takut misalnya tidak mengerjakan PR, jadi dia harus mengerjakan PR. Jadi dia merasa tidak nyaman ya, karena takut dihukum tadi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya tadi anak mau mengerjakan PR kalau misalnya untuk mencari mendapatkan nilai 1 atau kalau aku kan pintar, kalau aku tidak mengerjakan PR pasti teman-teman akan membunuhku. Nah itu mungkin ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati bersama. Adapun yang dimaksud dengan keyakinan kelas yaitu seperangkat aturan kelas. Tapi berbeda ya Bapak Ibu dengan tata tertib yang ada. Kalau tata tertib itu ya, dia ada hukumannya. Tapi kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas anak-anak membuat kesepakatannya bersama-sama dengan guru, dengan wali kelasnya. Jadi mereka yang menciptakan, mereka juga yang membuat konsekuensinya. Jadi tanpa kita hukum, kita hanya mengingatkan
sekali lebih banyak. Itu bukan hukuman. Kalau misalnya hukuman, itu pasti dia tidak menjadi KPR. Kamu ke depan, angkat kaki, terus ini, angkat kaki semua, sampai pelajaran selesai. Itu bukan hukuman. Berbeda ya Bapak Ibu, hukuman dengan kesepakatan. Oke, yang ketiga, kebutuhan ketiga itu kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, jadi dalam ilmu psikologi, kebutuhan dasar manusia itu mempengaruhi karakter, perilaku, dan tindakan seseorang. Jadi kebutuhan dasar manusia itu dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang diperlukan manusia untuk mempertahankan keseimbangan. Ya, misalnya itu kebutuhan bertahan hidup. Kalau bertahan hidup berarti kita perlu makan, ya, tempat tinggal, pakaian. Nah, kemudian kebutuhan kasih sayang, semua halnya dengan siswa. Kalau siswa itu juga membutuhkan kebutuhan bertahan hidup tadi. Kebutuhan kasih sayang dan rasa terima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan keluasaan. Selanjutnya, posisi lima kontrol. Ya. Nah, posisi ini ada 5. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Nah, yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3, guru sebagai teman. 4, guru sebagai pemantau. Dan 5 itu guru sebagai manajer. Nah, tetapi yang untuk baik ya, bagus untuk kita ini, tapi kalau misalnya motivasi internal ya, kalau misalnya untuk guru itu yang bagusnya adalah menerapkan guru sebagai manajer. Karena dalam menerapkan budaya positif, guru berperan sebagai pemantau ya perilaku siswa. Juga guru bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menuntun siswa ke jalan yang benar saat melakukan perilaku menyimpang. Misalnya saja tadi, anak merasa membuli temannya terus. Jadi kita arahkan kepada siswa itu jangan sampai kita berikan contoh, kita berikan pengertian kepada siswa tadi, jangan sampai dia membuli dengan orang lain. Kemudian yang kelima itu adalah yang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah keinginan untuk melakukan nilai-nilai baik dapat ditumbuhkan dengan konsep segitiga restitusi. Restitusi itu apa sih arti dari restitusi itu? Restitusi itu adalah upaya mendisiplinkan siswa dengan meminta siswa bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahapan, Pak Ibu. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu sendiri yaitu kita harus menanyakan dulu apa permasalahan yang ada dihadapi oleh siswa itu. Kemudian yang kedua itu kita validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan mendasar identitas gagal ke arah ke identitas sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa siswa perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran proaktif serta akan mengenali
dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak, memunculkan motivasinya secara implisit, sehingga mampu mengaitkannya keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, jadi itu ya dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Ibu Siswawati atas materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Mungkin sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita ice breaking dulu ya. Ya, bisa Bu Susi, kami minta tolong kita ice breaking dulu. Iya, boleh Bapak Ibu, biar menghilangkan kecemasan ya, biar menghilangkan kebosanan kita ice breaking dulu. Diharap Bapak Ibu agar berdiri terlebih dahulu. Nah, kita menggunakan lagunya tuh. Bisa saya kata yang pertama. Nah, yang pertama itu Bu ya, mungkin sudah sering mendengarnya itu di TikTok atau di daerah apa, di kelas TK atau di kelas sekolah yang lain. Ini yang pertama ya Bu ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku buat salaman. Nah, itu bisa Bapak Ibu kita ulang? Kita mulai ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku buat salaman. Ya. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian jikalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, pertanyaan pertama mungkin dari Bapak Bambang Sudiantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber telah memberikan kesempatan kepada kami. Baiklah, yang saya ingin mengajukan dalam pertanyaan ini, gimana cara mengatasi permasalahan biar siswa itu bersifat jerah dalam tidak akan mengulangi dalam suatu kesalahan. Itu saja pada Ibu kami. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Satu lagi mungkin ada yang bertanya, Ibu Erna atau Ibu Sri Handayani, atau kita jawab dulu. Oke, kita jawab dulu pertanyaan dari Pak Bambang tadi. Silakan Ibu Sri.
Oke, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih moderator. Tadi pertanyaan dari Bapak Bambang, bagaimana caranya agar siswa tadi tidak mengulangi lagi ya Pak ya, dan tidak mengulangi lagi kesalahannya. Nah, itu kita bisa menerapkannya dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Bisa kita segitiga restitusi. Mungkin selama ini kita memanggil siswa ya, kalau mereka melakukan kesalahan itu langsung memanggil siswa, kemudian langsung memberikan hukuman ya. Sekarang kita gunakan segitiga restitusi. Nah, bagaimana dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi tadi ialah 3 tahapan yang kita lakukan tadi. Yang pertama itu adalah melestarikan identitas. Jadi sebelumnya itu kita panggil dulu. Mungkin misalnya itu mereka ribut, misalnya mereka berdua ribut berkelahi. Kan mereka ada 2. Jadi kita panggil itu satu-satu Pak. Jangan langsung dipanggil berdua. Tapi kita panggil mereka dulu satu persatu, kita duduk di depan, dan kita juga jangan langsung, oh kamu ini nakal sekali, jangan seperti itu. Tetapi kita panggil dulu, kita ajak mereka berbicara seperti teman, dengan menanyakan ini. Misalnya namanya Dina, kenapa? Kita tanya dulu, kita gali dulu dengan menanyakan, mengapa Dina kamu lagi ribut dengan Sita? Pasti mereka akan menjawab alasannya apa. Kalau mereka berdua langsung kita bawa, pasti mereka ini pengen menang semua ya Bapak Ibu. Nah, ini kita panggil satu dulu, nanti kita beri kesempatan dulu pada Dina. Dia akan menjawab alasannya mungkin, ini Bu, penalku tadi diambil oleh Sita misalnya, atau buku tadi Bu dicontek oleh Dinda misalnya gitu. Kemudian kita tanya lagi, kita berikan lagi validasi yang ini, pertanyaan lagi. Oh dia apa aja itu Nah, dia tadi misalnya dia tadi dicontek Bu, ya aku tidak mau jawaban dicontoh kan. Jadi itu yang pertama kali menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan terlebih dahulu karena langsung menghukum. Kemudian yang kedua itu melakukan validasi terkait tindakan yang salah. Kita tanya dulu dengan memberikan pertanyaan, tadi kamu Dinda tadi mencontoh, terus kamu apakan dia? Pasti dia jawabnya, ya aku yang itu tidak beri dia contohan, tidak beri dia itu tarik. Nah, terus misalnya aku marah-marah atau sampai mungkin aku dorong dia sampai dia terjatuh. Nah, kita setelah dia menjawab seperti itu, kita tanya lagi, kita berikan ini. Kalau misalnya kamu dorong, apakah sadar tidak dengan kamu misalnya kamu dorong terus dia balas dengan dorong? Bagaimana rasanya? Apa sakit atau tidak? Pasti dia sakit kan, merasakan sakit. Apakah ini benar tidak? Misalnya kamu dia sakit terjatuh atau kena meja. Kalau dia terjatuh kena meja, bagaimana? Kalau misalnya dia luka, Ibu paham sekali kalau kamu tidak memberikan jawaban atau contekan dengan temanmu karena kamu pasti merasa aku sudah susah-susah mencari jawaban, karena sekali dia menjawab ini dengan jawaban saja, pasti seperti itu kita. Itu kita tahu paham. Tapi jangan sampai kita mendorong teman kita tadi. Kalau kita mendorongnya, nanti dia akan terkena duka ya. Kalau dia nanti merasakan sakit, kalau misalnya kita dorong juga kita merasakan sakit. Kemudian setelah menerapkan itu, kita ketiga menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinannya seperti ini Pak Ibu. Kita kan sudah membuat kesepakatan. Kita ingatkan kembali dengan mereka. Kan kalau kamu melanggar ini membuat kesepakatan lagi, pasti ingat tidak kesepakatan apa yang kita buat kemarin? Pasti mereka akan jawab, oh iya Bu, ini kesepakatan kemarin itu tidak membuat keributan. Nah, kalau tidak membuat keributan, bagaimana? Apakah ada konsekuensi? Iya Bapak, iya Ibu, ya pasti ada jawabnya. Setelah itu
diam dulu, tidak akan lagi memulainya lagi. Kita hanya lihat kembali. Kapan mulai tidak lagi ini membuat keributan. Kita tanyakan konsekuensinya dan kita terapkan seperti itu. Oke, itu saja Bapak. Bagaimana Pak Bapak dengan jawabannya? Baik, terima kasih jawabannya sudah diberikan oleh Ibu narasumber. Mungkin pertanyaan selanjutnya masih ada Bapak Ibu semua. Ibu Sri Handiani ada pertanyaan? Tidak ada. Ibu Erna ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bertanya. Di sini ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara memberi motivasi kepada siswa supaya siswa tersebut bisa bersemangat dan senang dalam menjalankan motivasi tersebut tanpa beban dan rasa takut yang bisa diterapkan di sekolah kita. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya tanyakan. Mohon untuk jawabannya bisa diperjelas supaya kita bisa melakukannya bersama-sama untuk memotivasi siswa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erna atas pertanyaan yang sudah diberikan. Langsung ditanggapi Ibu Sisi. Nah, kami persilakan kepada Ibu Sisi Lawati. Pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Erna. Tangan dulu Bapak Ibu. Ya, saya akan mencoba menjawabnya. Bagaimana memberi motivasi ya Bapak Ibu, karena motivasi agar siswa tersebut mau belajar ya. Jadi yang pertamanya itu kita bisa menerapkan dengan ini Bapak, memberikan motivasinya dengan reward atau penghargaan. Misalnya dia ini selalu membuat nilainya selalu mendapatkan 100 misalnya saja dalam 1 minggu, atau misalnya kita tekankan pada pelajaran matematika, si Cinta mendapatkan nilai setiap pelajaran itu 100 terus, 100. Nah itu kita beri perhatian, beri dia reward. Kita jadi mereka yang semangat. Kita beri rewardnya itu boleh dengan memberikan pena atau punya kata-kata yang bersemangat. Misalnya dia dapat 100, wow, Sita mendapatkan 100. Sekarang coba kita beri dia W, ambil acung jempolnya, beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Itu bisa kita terapkan. Dan misalnya ini dia mendapatkan 100 terus, bisa juga kita berikan dia reward. Misalnya mendapatkan ada stempel bintang, atau kita buat surat atau nilai 100, buat gambar view dan bintangnya sebenarnya. Misalnya kalau dia dapat 100 bintangnya 4 atau 5. Kalau misalnya dia dapat 9, kita kasih bintangnya 4. Nah, jadi itu merupakan rewardnya. Juga pujian seperti yang kata saya tadi dengan kata-kata wow atau kata-kata yang lain. Ini seperti itu. Bagaimana Ibu Erna? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber atas jawaban yang sudah diberikan. Jadi dari penjelasan narasumber tadi, untuk memotivasi siswa kita bisa memberikan reward ya. Reward itu bisa berupa hadiah ataupun berupa kata-kata. Seperti tadi bisa kita ulangi, beri dia W, beri dia O, beri dia W. Jadi wow. Nah, dengan seperti itu siswa akan merasa senang. Oke?
Baik, mungkin itu bisa kita terapkan nantinya dalam kegiatan kita sehari-hari pada saat pembelajaran di sekolah. Masih ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita akhiri kegiatan hari ini. Yang mana pada hari ini kita sudah melaksanakan penindasan aksi nyata diseminasi budaya positif, di mana kita sudah mendapatkan atau sudah diajarkan 6 hal dari Ibu Susilawati. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, 3 keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, serta yang keenam yaitu segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu sekalian, tinggal di penghujung acara kita pada siang hari ini. Untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Foto dulu. Ya, mungkin foto dulu. Ya, sebagai kenangan. Oke, ya. Boleh. Ya, akhir saja ya kita fotonya. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.